Di hari pernikahan Anjani, calon suaminya tiba-tiba berkata, "Aku tidak mencintaimu," dan pergi begitu saja, meninggalkan Anjani dengan 1000 pertanyaan dan kesedihan mendalam. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Angin pagi berbisik lembut, membawa aroma melati dan mawar dari dekorasi pelaminan yang megah. Di dalam kamar rias, Anjani menatap cermin, senyum merekah di bibirnya yang dipoles merah delima. Gaun putih berenda yang membalut tubuhnya terasa begitu pas, seolah diciptakan khusus untuk hari ini. Hari di mana ia akan mengucapkan janji sucinya dengan Satria, pria yang selama ini mengisi hatinya. Detak jantungnya berirama cepat, campuran antara kebahagiaan yang meluap dan kegugupan yang manis. Pikirannya melayang pada momen-momen yang telah mereka lalui, tawa, air mata, dan janji-janji yang terucap di bawah bintang. Ia melihat pantulan dirinya, calon pengantin yang siap memasuki babak baru dalam hidup. "Cantik sekali kamu," seru Renata, sahabat karibnya, memeluk dari belakang. Wajah Renata berseri, ikut merasakan euforia. "Aku tidak sabar melihatmu duduk di pelaminan. Sebentar lagi prosesi ijab kabul akan dimulai." Di samping Renata, Arini mengangguk setuju. Matanya berkaca-kaca. "Rasanya baru kemarin kita main masak-masakan di halaman belakang rumah. Sekarang kamu mau menikah." Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Suara Arini terdengar haru, menggemakan perasaan Anjani yang sama. Anjani tertawa kecil, hatinya meluap-luap bahagia. "Aku juga tidak menyangka, rasanya seperti mimpi. Semua persiapan sudah sempurna." Gedung pernikahan mewah, dihias dengan sentuhan tradisional Jawa, dekorasi bunga segar yang semerbak, alunan gending Jawa yang mengalun lembut, ratusan tamu undangan yang akan segera memadati ruangan. Dan tentu saja, Satria, calon suaminya, yang pasti sudah menunggu di pelaminan. Ia membayangkan senyum hangat Satria, tatapan mata yang selalu berhasil menenangkannya, dan genggaman tangan yang selalu memberinya kekuatan. Mereka sudah mengenal satu sama lain sejak bangku kuliah, melalui suka dan duka bersama, membangun impian masa depan yang begitu indah. Pernikahan ini adalah puncak dari semua penantian dan doa mereka, simbol dari janji abadi yang akan mereka ukir. "Gugup, Nak?" tanya ibunya yang baru masuk kamar, membenarkan letak sanggul di kepala Anjani. Tatapan ibunya penuh kasih dan bangga, namun juga mengerti kegelisahan putrinya. "Sedikit, Bu, rasanya campur aduk antara gugup dan bahagia," jawab Anjani. Detak jantungnya berdebar-debar antara haru dan cemas bahagia. Semuanya terasa begitu nyata, begitu membahagiakan. Namun, di tengah keriuhan persiapan yang nyaris sempurna itu, sebuah ketukan pelan terdengar di pintu. Kepala Satria muncul dari celah. Raut wajahnya tampak tegang dan pucat. Ada sesuatu yang berbeda dari biasanya. Senyum khasnya lenyap, digantikan oleh ekspresi yang sulit diartikan. "Anjani, bisa bicara sebentar?" Suara Satria serak, seperti ada kerikil di tenggorokannya. Tatapannya menghindar dari mata Anjani, fokus pada lantai di hadapannya. Anjani mengerutkan kening. Mengapa sekarang? Sebentar lagi mereka akan menuju tempat prosesi ijab kabul. Tetapi melihat keseriusan dan gurat kecemasan di wajah Satria, ia tahu ini bukan hal sepele. Ia mengangguk dan mengikuti Satria ke sebuah sudut sepi di luar kamar rias. Mereka berdiri di samping jendela besar yang menampilkan pemandangan kota di bawah sana. Seolah dunia di luar sana bergerak cepat, hiruk-pikuk. Sementara waktu di antara mereka terhenti, membeku dalam ketegangan yang menyesakkan. "Ada masalah apa, Satria? Kamu terlihat pucat dan tidak seperti biasanya," tanya Anjani. Tangannya terulur menyentuh lengan Satria, namun pria itu sedikit mundur, seolah sentuhannya membakar. Satria menarik napas panjang, napasnya gemetar. Tatapannya masih kosong, menatap jauh keluar jendela, seolah mencari jawaban di langit biru. "Anjani, aku minta maaf," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Hati Anjani mencelos. Permintaan maaf? Untuk apa? Apa yang terjadi? 1000 pertanyaan berputar di kepalanya. Apakah ada masalah dengan catering? Atau dekorasi? Tapi mengapa
Satria tampak begitu hancur. Aku sudah memikirkannya semalaman. Aku tidak bisa, lanjut Satria. Suaranya nyaris seperti bisikan, namun menusuk tajam ke ulu hati Anjani, menghancurkan setiap serpihan kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Anjani terdiam, otaknya berusaha mencerna setiap kata. Tidak bisa apa, Satria? Jangan bercanda, sebentar lagi kita akan menikah. Semua orang sudah menunggu. Apa yang terjadi? Suaranya terdengar gemetar. Ada nada putus asa yang mulai menyelinap. Aku tidak bercanda, Anjani. Satria akhirnya menatap matanya. Dan di sana, Anjani melihat kekosongan yang menakutkan, ketakutan yang tak terungkap, dan sesuatu yang paling mengerikan. Ketidakpedulian yang seolah memutus semua ikatan di antara mereka. Aku tidak mencintaimu, ujar Satria lirih. Dunia Anjani runtuh seketika. Kata-kata itu diucapkan di hari pernikahannya, seperti palu godam yang menghantam dadanya berkali-kali, menghancurkan impian, harapan, dan masa depannya. Napasnya tercekat, matanya mulai memanas, kabur oleh genangan air mata. Apa maksudmu? Kita akan menikah, Satria. Semua sudah siap. Kamu bercanda kan? Ini tidak lucu. Suaranya meninggi, mencoba menahan realita yang terasa begitu kejam. Aku tidak mencintaimu lagi, Anjani. Atau mungkin aku tidak pernah mencintaimu seperti yang kamu kira. Ini adalah kesalahan. Aku minta maaf. Aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri dan membohongi kamu lebih jauh lagi. Satria terlihat seperti robot, tanpa emosi yang berarti, tanpa penyesalan yang nyata di wajahnya. Hanya ada kekosongan. Kemudian, tanpa menunggu jawaban Anjani, tanpa melihat air mata yang mulai menetes deras di pipi Anjani, tanpa sekalipun menoleh ke belakang, ia berbalik, melangkah pergi dengan langkah tergesa-gesa. Satria, tunggu. Anjani mencoba meraihnya. Tangannya terulur hampa di udara. Namun Satria sudah bergegas pergi, menghilang di balik pintu koridor yang seolah menelan dirinya, membawanya jauh dari jangkauan. Anjani berdiri mematung. Tubuhnya gemetar hebat, kakinya terasa lemas. Gaun putih yang tadinya terasa ringan dan indah, kini memberat, menindihnya dengan kenyataan pahit yang tak tertahankan. Air matanya tak terbendung lagi, mengalir deras membasahi pipi, membasahi gaun pengantinnya yang kini terasa seperti kain kafan yang membungkus mimpinya yang mati. Pernikahan yang ia impikan, masa depan yang ia rancang dengan Satria, hancur dalam sekejap mata, menjadi serpihan-serpihan yang tak mungkin lagi disatukan. Beberapa menit kemudian, ibunya dan Renata datang mencari. Wajah mereka penuh kekhawatiran. Anjani, kenapa kamu di sini? Satria mana? Kenapa kamu menangis? Ada apa, sayang? Tanya ibunya panik, memeluk Anjani erat. Anjani tak bisa berkata-kata, hanya bisa menggelengkan kepala. Air mata terus mengalir tanpa henti. Ibunya semakin panik. Renata dan Arini segera memeluknya, mencoba menenangkan. Kekacauan mulai terjadi. Para tamu mulai berdatangan, memenuhi aula, dan di pelaminan Satria tak kunjung terlihat. Keluarga besar kedua belah pihak mulai bertanya-tanya, mencari keberadaan calon mempelai pria yang tiba-tiba lenyap. Bisik-bisik dan tatapan aneh mulai menyebar. Satria kemana? Ayah Satria bertanya dengan nada cemas. Suaranya terdengar putus asa. Tadi dia pamit keluar sebentar. Katanya mau mengambil sesuatu di mobil. Tadi dia bilang mau bicara dengan Anjani sebentar, sahut Rika, adik perempuan Satria, dengan wajah kebingungan dan ketakutan yang jelas. Dia terlihat tidak enak badan. Di tengah kebingungan dan kepanikan itu, sebuah tangan menepuk pundak Anjani. Itu Adit, sahabat dekat Satria yang juga dikenalnya baik. Bahkan sudah seperti kakak sendiri bagi Anjani. Adit adalah pria yang selalu terlihat tenang, dewasa, dan penuh pengertian. Hari itu ia mengenakan setelan jas rapi. Wajahnya tampak bingung, namun segera berubah menjadi prihatin
melihat keadaan Anjani yang kacau balau. "Anjani, ada apa ini? Satria kemana? Kenapa kamu menangis seperti ini?" tanya Adit lembut. Matanya menatap Anjani dengan khawatir, seolah ingin menarik semua rasa sakit dari Anjani. Anjani menengadah, wajahnya sembab dan merah. "Dia pergi, Dit. Dia bilang dia tidak mencintaiku," bisiknya. Suaranya nyaris hilang ditelan isak tangis. Mata Adit membulat kaget. Ia mengenal Satria lebih dari siapapun. Mereka bersahabat sejak kecil. Dan ini tidak masuk akal baginya. Apa? Tidak mungkin. Satria tidak mungkin melakukan ini. Ini pasti ada kesalahpahaman. Adit segera menoleh ke arah kerumunan keluarga yang mulai gaduh. Kebingungan dan kemarahan mulai terlihat di beberapa wajah. "Aku akan mencarinya." Adit bergegas pergi, bergabung dengan beberapa kerabat pria dari keluarga Satria yang juga mulai mencari. Mereka menghubungi ponsel Satria berulang kali, namun tidak ada jawaban. Hanya nada sambung yang terus-menerus memicu keputusasaan. Suasana pernikahan yang seharusnya penuh sukacita kini berubah menjadi kepanikan, kekecewaan, dan kebingungan yang menyesakkan. Berita menyebar dengan cepat, dan para tamu mulai berbisik. Ada yang pulang dengan wajah kasihan, ada pula yang menatap Anjani dengan pandangan menghakimi. Anjani hanya bisa duduk terdiam di sebuah kursi di sudut ruangan, dibalut gaun pengantin yang terasa seperti kafan. Air matanya sudah mengering, menyisakan perih dan hampa di dadanya. Sebuah lubang menganga di hatinya, seolah ada bagian dirinya yang telah direnggut paksa. Renata dan Arini tetap di sisinya, memegang tangannya erat, sesekali membisikkan kata-kata penenang, meskipun mereka sendiri tampak sama bingungnya. Mereka mencoba menghubungi Satria berulang kali, mengirim pesan, mencoba melacaknya melalui teman-teman, namun nihil. Satria lenyap seperti ditelan bumi. Minggu demi minggu berlalu, kabar tentang Satria tak kunjung datang. Ponselnya tidak aktif, ia tidak pulang ke rumahnya. Bahkan orang tua Satria pun tidak tahu kemana putranya pergi. Mereka juga tampak hancur, malu, dan diliputi rasa bersalah yang mendalam atas perbuatan putra mereka. Berbagai spekulasi bermunculan di antara kerabat dan teman-teman. Apakah Satria kabur dengan wanita lain? Apakah ia terkena musibah? Tidak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Anjani tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang tak berkesudahan. Trauma itu begitu nyata, menghantuinya setiap saat. Setiap pagi ia terbangun dengan rasa nyeri di ulu hati, seolah ada beban berat yang menindih dadanya. Setiap malam ia dihantui mimpi buruk tentang Satria yang meninggalkannya, berlari menjauh di lorong gelap. Ia kehilangan nafsu makan, tubuhnya kurus, dan matanya selalu sembab dan bengkak. Pekerjaan di kantornya terbengkalai. Ia sering melamun dan sulit fokus. Produktivitasnya menurun drastis. Ibunya dan ayah Satria mencoba membujuknya untuk melaporkan ke polisi, namun Anjani hanya menggeleng. Ia terlalu lelah dan terlalu patah untuk melakukan apapun. Bahkan untuk mencari keadilan, ia hanya ingin semua ini berakhir. Renata dan Arini tak pernah lelah mendampinginya. Mereka adalah malaikat tak bersayap bagi Anjani. Mereka bergantian datang ke rumah Anjani, membawakannya makanan favoritnya, memaksanya keluar kamar, sekadar berjalan-jalan di taman, atau menonton film komedi, berharap bisa mengukir sedikit senyuman di wajahnya. Mereka adalah jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam lebih jauh dalam jurang keputusasaan. Pengingat bahwa ia tidak sendirian. Dan ada Adit, pria itu yang seharusnya menjadi pendamping Satria di pelaminan, kini menjadi pendamping Anjani di masa-masa tergelapnya. Adit selalu datang, tanpa diminta, membawakan kopi favorit Anjani, mengajaknya bicara tentang hal-hal ringan, atau sekadar duduk diam menemaninya, memberikan kehadiran yang menenangkan. Ia tidak pernah menghakimi, tidak pernah memaksa Anjani untuk pulih dengan cepat, atau memberi nasihat klise. Ia hanya ada, memberikan dukungan tanpa syarat, mendengarkan semua keluh kesah Anjani tanpa sekalipun mengeluh.
Satria pasti punya alasan, kata Adit suatu sore saat mereka duduk di taman belakang rumah Anjani, di bawah pohon mangga yang rindang. Aku tahu Satria, dia bukan orang pengecut yang akan pergi begitu saja tanpa sebab. Pasti ada sesuatu yang besar yang melatarinya. Anjani hanya menatap kosong ke depan, tatapannya hampa. Ada alasan apa yang bisa membenarkan seseorang meninggalkan calon istrinya di hari pernikahan? Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupku. Adit menghela napas. Sorot matanya menunjukkan kesedihan dan kebingungan yang sama. Aku tidak tahu, tapi aku akan terus mencarinya. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi sampai kita menemukan jawabannya. Sampai semua ini jelas. Meskipun Adit terus mencari dan berusaha memahami, Satria tetap tidak ditemukan. Segala upaya, mulai dari melacak jejak digital hingga bertanya kepada kerabat jauh, tidak membuahkan hasil. Namun, keberadaan Adit secara perlahan mulai menumbuhkan harapan di hati Anjani. Adit tidak menyerah, dan itu memberi Anjani sedikit kekuatan untuk terus berjuang. Adit menceritakan kenangan lucu tentang Satria saat mereka kecil. Ia menunjukkan foto-foto lama yang membuat Anjani tersenyum tipis, bahkan tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Adit tidak berusaha menggantikan posisi Satria. Ia hanya berusaha menjadi temannya, membiarkan Anjani berduka, namun juga mengingatkannya bahwa hidup harus terus berjalan, bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Perlahan tapi pasti, Anjani mulai bangkit. Kata-kata Adit dan dukungan tak henti dari Renata, Arini, serta orang tuanya memberinya kekuatan yang tak terduga. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus terpuruk dalam kesedihan. Ia masih punya hidup yang harus dijalani, impian yang harus diraih, dan masa depan yang menanti. Ia kembali bekerja. Awalnya sulit, sangat sulit. Setiap pagi ia harus berjuang melawan rasa malas dan kehampaan yang mencekik. Namun, Anjani memaksakan diri. Ia tenggelam dalam pekerjaan, menjadikannya pelampiasan untuk rasa sakit di hatinya. Ia mengambil proyek-proyek yang lebih menantang, belajar hal-hal baru dengan gigih, dan bekerja keras melebihi ekspektasi. Ia menghabiskan jam-jam larut malam di kantor, fokus pada tugas-tugasnya, melupakan sejenak penderitaannya. Kegigihannya membuahkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu singkat, performanya meningkat drastis. 6 bulan setelah kejadian itu, ia mendapat promosi besar di kantor. Naik jabatan menjadi kepala divisi, sebuah pencapaian yang membanggakan. Karirnya semakin cemerlang, bersinar terang setelah badai, seolah membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan yang paling dalam sekalipun. Kehidupannya perlahan kembali normal, bahkan lebih baik dalam beberapa aspek. Ia lebih mandiri, lebih kuat, dan lebih fokus pada dirinya sendiri. Ia mulai keluar dengan teman-temannya lagi, tertawa lepas, dan menemukan kembali kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang sempat hilang, seperti secangkir kopi hangat di pagi hari, matahari terbit yang indah, atau sekadar obrolan ringan dengan orang-orang terdekat. Hubungannya dengan Adit pun semakin dekat. Mereka sering makan siang bersama, berbagi cerita tentang pekerjaan, impian, dan kehidupan. Adit selalu menjadi pendengar yang baik, memberikan nasihat bijak yang seringkali tepat sasaran, dan membuat Anjani merasa aman dan dihargai. Ia adalah sosok yang stabil dan dapat diandalkan. Sangat berbeda dengan Satria yang pergi begitu saja tanpa jejak. Tanpa disadari, rasa nyaman itu perlahan berubah menjadi perasaan yang lebih dalam, yang tidak terduga, namun terasa begitu benar. Adit tidak pernah membahas masa lalu Anjani dengan Satria, kecuali Anjani yang memulainya. Ia selalu fokus pada Anjani dan masa depan mereka yang mungkin saja ada. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam di restoran favorit Anjani yang menyajikan masakan Sunda, suasana terasa begitu hangat dan akrab. Adit memegang tangan Anjani di atas meja. Tatapannya lembut dan penuh makna. Kemudian, Adit mengeluarkan sebuah kotak bludruk kecil berwarna biru dari saku jasnya.
Jantung Anjani berdebar kencang. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Namun tetap saja terkejut dan gugup. Adit berlutut di hadapannya. Senyum tulus terukir di bibirnya. Anjani, suaranya mantap, namun penuh perasaan. Aku tahu apa yang sudah kamu lalui. Aku ada di sana. Melihatmu bangkit dari keterpurukan. Melihatmu tumbuh menjadi wanita yang luar biasa kuat. Sejak awal aku selalu mengagumimu. Aku jatuh cinta padamu Anjani. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu. Membangun sebuah keluarga dan melewati setiap detik bersamamu. Maukah kamu menikah denganku? Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Anjani. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan kebahagiaan murni. Ia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya Dit, aku mau, tentu saja aku mau, bisiknya. Suaranya tercekat oleh haru. Mereka saling menatap penuh arti, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitar mereka. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Anjani merasa benar-benar utuh kembali. Lengkap dan dicintai. Ia tahu, Adit adalah pria yang tepat untuknya. Pria yang akan selalu ada di sisinya. Pria yang akan mencintainya dengan tulus, dengan segala kekurangan dan masa lalu yang ia miliki. Adit adalah anugerah tersembunyi yang datang setelah badai. Persiapan pernikahan kedua ini berjalan lebih tenang dan bahagia. Tidak ada lagi tekanan. Tidak ada lagi rasa cemas. Hanya ada kebahagiaan yang melimpah. Anjani dan Adit memilih tema yang sederhana namun elegan. Dengan daftar tamu yang lebih intim, hanya dihadiri keluarga dekat dan sahabat-sahabat yang telah menemani mereka melalui suka dan duka. Mereka ingin pernikahan ini menjadi perayaan cinta dan kebahagiaan mereka. Bukan sekadar sebuah acara besar yang megah. Segala sesuatu terasa ringan dan penuh berkah. Mereka berdua bahkan seringkali tertawa mengingat kekonyolan saat mempersiapkan pernikahan pertama Anjani. Namun, takdir punya rencana lain. Sebuah kejutan terakhir yang belum terungkap. 1 bulan sebelum hari pernikahannya dengan Adit, ponsel Anjani bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Kak Anjani, ini Rika, adiknya Satria. Bisakah Kak Anjani datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda sekarang? Ini penting. Keadaan Kak Satria sangat parah. Jantung Anjani berdegup kencang, seperti genderang perang. Rika, setelah hampir setahun tanpa kabar, tiba-tiba adik Satria menghubunginya dengan berita yang terdengar sangat mendesak. Ada apa? Apakah Satria sudah ditemukan? Rasa takut dan penasaran bercampur aduk, menimbulkan gelombang emosi yang kompleks. Ia segera memberitahu Adit, dan dengan wajah khawatir, Adit mengantarnya ke rumah sakit. Adit memegang tangannya erat sepanjang perjalanan, memberikan kekuatan tanpa kata. Setibanya di sana, Rika menunggu di lobi. Wajahnya sembab dan matanya merah, bekas tangisan yang belum kering. Rika memeluk Anjani erat. Pelukannya terasa rapuh dan penuh duka. Kak Anjani, maaf, aku baru menghubungi sekarang. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Ada apa Rika? Satria di mana? Apa yang terjadi padanya? Anjani memberanikan diri bertanya. Suaranya tercekat. Rika menuntun mereka ke sebuah ruangan di ujung lorong sepi. Ruangan yang terasa dingin dan mencekam. Di dalam, terbaring lemah di ranjang rumah sakit, adalah Satria. Tubuhnya kurus kering, sangat kurus, seolah hanya tinggal tulang berbalut kulit. Wajahnya pucat pasi, seperti tanpa darah. Dan ia terhubung dengan berbagai alat medis yang mengeluarkan bunyi-bunyian konstan. Ia tidak sadarkan diri, terlarut dalam tidur panjang yang mungkin tak berujung. Anjani terkejut bukan kepalang. Napasnya tercekat. Ini bukan Satria yang ia kenal. Bukan Satria yang dulu gagah, penuh semangat, dan senyum ceria. Satria, Anjani berbisik. Air matanya kembali mengalir, membasahi pipi yang tadinya kering. Adit memegang tangannya erat, memberikan kekuatan yang sangat ia butuhkan saat itu. Rika mulai bercerita, suaranya tercekat oleh isak tangis yang tertahan. Beberapa hari sebelum pernikahan kalian, Kak Satria
didiagnosis kanker otak stadium akhir. Dokter bilang umurnya tidak akan lama, mungkin hanya tinggal beberapa bulan. Anjani terkesiap, dadanya sesak oleh kenyataan yang tiba-tiba terkuak. Fakta itu seperti pukulan telak yang membuat lututnya lemas. Dia tidak mau merepotkan siapapun, Kak. Dia tidak mau Kak Anjani menikah dengannya hanya karena kasihan. Dia tidak mau jadi beban bagi keluarga, bagi Kak Anjani. Dia pikir kalau dia pergi dan menghilang, Kak Anjani akan membencinya dan bisa melanjutkan hidup tanpa dia. Dia pergi karena dia mencintai Kak Anjani. Dia ingin Kak Anjani bahagia. Jelas Rika. Tangisnya pecah, air mata mengalir deras. Dia kabur dari rumah sakit. Tidak mau pengobatan. Tidak mau kami tahu keberadaannya. Kami sudah mencarinya kemana-mana, menghubungi semua kenalan. Tapi dia tidak pernah mau dihubungi. Dia bersembunyi di sebuah desa terpencil di luar kota. Bekerja serabutan di sana. Dan hidup sendiri. Dia tidak mau ada yang kasihan padanya. Beberapa hari yang lalu, dia ditemukan pingsan di jalan oleh warga setempat. Dan ada yang membawanya ke rumah sakit ini. Keadaannya sudah sangat parah, Kak. Kata dokter, ini sudah saatnya. Dunia Anjani terasa berputar. Semua kepingan teka-teki itu kini tersusun menjadi gambaran yang menyakitkan. Selama ini, ia berpikir Satria adalah seorang pengecut yang meninggalkannya karena tidak cinta, karena bosan, atau karena menemukan wanita lain. Ia menyimpan dendam, amarah, dan rasa sakit yang mendalam di hatinya. Namun, kenyataan ini, kenyataan bahwa Satria pergi karena cinta, karena tidak ingin menyakitinya lebih jauh, karena tidak ingin menjadi beban di sisa hidupnya, menghancurkan semua asumsinya, semua kebencian yang ia pelihara. Rasa bersalah dan penyesalan memenuhi dirinya. Ia meraih tangan Satria yang dingin, pucat, dan terasa begitu rapuh. Satria, kenapa kamu tidak bilang? Kenapa kamu harus melakukan ini sendirian? Bisiknya. Suaranya bergetar hebat. Tangisnya pecah. Bukan lagi tangisan kesedihan karena ditinggalkan, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam. Tangisan karena kesalahpahaman yang begitu besar, dan tangisan karena rasa sakit Satria yang ia rasakan begitu dalam. Kini, di akhir hidupnya, Adit mencoba menenangkan Anjani, membiarkannya menangis sepuasnya di bahunya. Ia tahu, ini adalah momen penting bagi Anjani untuk melepaskan semua beban yang selama ini menindih hatinya, untuk memaafkan dan untuk memahami. Beberapa jam kemudian, diiringi suara alat medis yang berdetak melambat, Satria menghembuskan napas terakhirnya dengan Anjani, Adit, Rika, dan kedua orang tuanya di sisinya. Tubuhnya kaku, namun di wajahnya Anjani melihat sedikit ketenangan, senyum tipis yang seolah mengatakan bahwa ia akhirnya bebas dari penderitaan. Mungkin ia akhirnya menemukan kedamaian yang ia cari. Pemakaman Satria berlangsung hikmat. Anjani dan Adit turut serta mengantarkan Satria ke tempat peristirahatan terakhirnya. Di sana, di samping pusara yang baru, Anjani berbisik, "Terima kasih, Satria. Aku memaafkanmu. Dan aku tahu, kamu pergi karena cinta. Beristirahatlah dengan tenang." Kata-kata itu terasa begitu tulus, dibarengi dengan air mata yang kini terasa lebih lapang. Setelah pemakaman, Anjani merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Rasa sakit itu masih ada. Kenangan itu takkan pernah hilang. Namun kini bercampur dengan pengertian, rasa syukur, dan kedamaian. Ia tidak lagi marah, tidak lagi merasa dikhianati. Ia memahami pengorbanan Satria. Meskipun itu adalah pengorbanan yang menyakitkan bagi mereka berdua dan meninggalkan luka mendalam. Ia sadar, cinta Satria mungkin tak terungkap dengan cara yang diharapkan, namun begitu tulus. Sebulan kemudian, Anjani dan Adit menikah dalam sebuah upacara yang intim dan penuh makna. Pernikahan itu dipenuhi cinta, tawa, dan air mata kebahagiaan yang murni. Adit
adalah pendamping hidup yang sempurna baginya, yang selalu ada di setiap langkahnya, yang memahami setiap luka dan mampu menyembuhkannya dengan sabar. Mereka memulai hidup baru, membangun masa depan yang cerah bersama, dengan fondasi cinta yang kuat dan pengertian yang mendalam. Anjani tahu, kenangan tentang Satria akan selalu ada. Itu adalah bagian dari perjalanannya, bagian dari dirinya yang membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan berempati. Namun, kenangan itu tidak lagi pahit, melainkan menjadi pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, takdir yang tak terduga, dan kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dengan Adit di sisinya, Anjani melangkah maju, siap menghadapi segala tantangan hidup dengan hati yang penuh syukur dan cinta yang tak pernah ia duga akan ia temukan. Setelah kehancuran, ia akhirnya menemukan kebahagiaan sejati, bukan pada apa yang hilang, melainkan pada apa yang tersisa dan tumbuh dari abu.